Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awanda Aulia Rahma. Maksud dan tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk menempuh tugas UAS mata kuliah Masail Al-Fiqhiyah yang diampu oleh dosen pengampus saya, yaitu Ustadz Mahbub. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hias dan aplikasiannya dalam money changer. Jadi di sini nanti saya akan menjelaskan tentang pengertian hias, macam-macam hias, dan rukun-rukun hias. Setelah itu lanjut ke pengaplikasiannya dalam money changer. Langsung saja, pengertian hias. Hias secara etimologi berarti mengukur, membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilahnya, hias itu suatu usaha untuk mengkategorikan suatu makna atau cabang kepada makna lain yang ada kemiripannya dengan makna pokok, kemudian diproyeksikan baik sifat, hukum, atau ilat hukumnya tersebut menjadi serupa atau sama. Selanjutnya rukun-rukun kias. Yang pertama asal. Asal itu berarti pokok. Jadi suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Farok yang kedua itu berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkannya hukum karena tidak ada nas yang menjadi dasarnya. Yang ketiga hukum asal. Hukum asal itu berarti hukum dari asal yang telah ditetapkan berdasarkan nas, dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada farok seandainya ada persamaan ilatnya. Terakhir yang keempat, ilat. Ilat itu suatu sifat yang ada pada asal dan sifat itu yang dicari pada farok. Selanjutnya macam-macam hias. Macam-macam hias ini ada 3 dari sudut kuat dan lemahnya ilat. Yang pertama, hias al-aulawi atau yang lebih kuat. Jadi ilat dari hias jenis ini itu lebih jelas bagi kasus baru ketimbang kasus asalnya. Yang kedua, hias al-musawi yang sebanding. Ilat dari jenis ini itu berlaku sama baik dalam kasus baru maupun kasus asal karena merupakan ketentuan yang dideduksi dengan analogi. Yang terakhir, yang ketiga, hias al-adna lebih rendah. Jadi ilat bentuk hias ini itu kurang begitu jelas pada kasus baru ketimbang kasus asalnya. Selanjutnya analisa atau pengaplikasian money changer berdasarkan hias. Salah satu bentuk penerapan sumber hukum Islam pada sistem transaksi money changer yang sesuai dengan menggunakan usul fiqh yakni qiyas. Tadi sudah saya jelaskan bahwa qiyas adalah suatu usaha untuk mengkategorikan suatu makna atau cabang kepada makna lain yang ada kemiripannya dengan makna pokok. Kemudian diproyeksikan baik sifat hukum atau ilat hukumnya itu yang serupa atau sama. Jadi kegiatan transaksi money changer ini dianalogikan dengan pertukaran gandum dan barang sejenis pada masa Rasulullah SAW yang transaksinya dilakukan dengan tunai. Diriwayatkan hadis Nabi riwayat Muslim dari Ubadah bin Samit, Nabi SAW bersabda, jualah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dengan syarat harus sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, jualah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai. Nah, berdasarkan hadis tersebut, bahwa Rasulullah itu memperbolehkan menukar barang yang sejenis berbeda kecuali dilakukan secara tunai. Jadi hadis tersebut itu sangat relevan jika dijadikan pedoman untuk transaksi pertukaran mata uang dalam money changer ini. Jika dilakukan secara tunai dan Rasulullah melarang jual beli perak dengan emas dengan utang piutang atau tidak tunai. Selanjutnya, menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama, riba juga berlaku pada selain 6 komoditi tadi. Jadi yang berlaku hal yang sama jika memiliki kesamaan ilat atau alasannya. Namun para ulama berselisih mengenai apa ilah dari masing-masing komoditi yang ke-6 tadi itu. Ada yang berpendapat mengatakan bahwa alasan berlakunya riba pada emas dan perak adalah karena keduanya itu ditimbang, sedangkan 4 komoditi yang lain seperti gandum, jagung, kurma, garam,
adalah karena ditakarnya 4 komoditi tadi itu. Jadi setiap barang yang ditimbang dan ditakar berlaku hukumnya riba fadl. Ini adalah pendapat dari Hanafiyah dan Hambali. Pendapat yang lain, yaitu Malikiyah, mengatakan bahwa alasan yang berlakunya riba pada emas dan perak adalah karena keduanya merupakan alat tukar jual beli. Sedangkan 4 komoditi lainnya adalah karena sebagai makanan pokok yang dapat disimpan. Jadi setiap barang yang memiliki kesamaan seperti makanan pokok yang dapat disimpan berlaku hukum riba fadl, semacam beras, sagu, seperti itu. Ulama Syafi'iyah berpendapat juga sependapat dengan ulama Malikiyah bahwa alasan berlakunya riba pada emas dan perak karena keduanya memiliki alat tukar jual beli yang jelas gitu. Jika emas dan perak termasuk barang ribawi karena persamaan ilatnya, artinya hukum yang sama akan berlaku pada emas, perak, dan uang. Hukum yang dimaksud adalah apabila dari ketiga benda di atas itu ditukarkan dengan sejenis, maka jumlahnya harus sama, karena bila tidak seimbang maka hukumnya riba. Kembali lagi kepada itu tadi, harus barang yang sejenis. Dan alasan berlakunya riba pada pertukaran barang ribawi sejenis karena dikhawatirkan nantinya akan adanya timbul merugikan dari salah satu pihak. Nah, transaksi money changer ini atau yang berskala internasional biasanya ini itu menggunakan nilai kurs. Nah, pada praktiknya sudah sesuai dengan prinsip syariah karena transaksi ini itu berdasarkan tunai dan mata uang yang hendak ditukarkan itu telah dikonversi pada mata uang yang ingin ditukarkan dengan menggunakan kurs sehingga nominalnya sama. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya hias dalam pengaplikasian money changer. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.